Namanya Ila. Dia seorang remaja yang mengalami masalah ketika berbaur dengan lingkungannya. Dia sering mengalami kesulitan, bahkan menarik diri dari lingkungannya. Karena masalahnya itu, dia tidak memiliki teman dekat, sehingga sulit untuk bercerita. Tak akan pernah meninggalkanmu. Itulah alasan dia memutuskan untuk mendatangi salah satu guru BK di sekolahnya untuk menceritakan masalah yang sedang dia alami. Selalu ada di sana untukmu. Duhai sahabat terbaik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Silakan masuk. Aku ada untukmu, menemani Ila, apa kabar? Tumben main ke ruangan ibu. Mau cerita? Ya Bu, saya mau cerita. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya kurang bisa mengontrol diri saya. Biasanya saya cepat marah, cepat tersinggung ketika ada teman yang memberi masukan atau mengkritik saya ketika sedang melakukan sesuatu. Dan itu membuat saya kadang-kadang merasa tidak suka, walaupun sebenarnya niat mereka itu baik. Ila, ibu boleh tahu tidak apa yang membuat Ila sampai tidak mampu menerima apa yang teman-temannya Ila katakan atau masukan yang teman-temannya Ila katakan? Ya, jadi begini Bu, kemarin itu kan di kelas ada presentase. Kemudian salah satu dari teman saya mengkritik apa yang sudah saya presentasikan. Saya sebenarnya menerima saja Bu, hanya saja caranya mengkritik itu sangat menusuk hati saya. Dan saya tidak bisa terima itu. Dan banyak kali setiap saya bertemu dengan orang, kadang sikap mereka kepada saya tidak sesuai seperti apa yang saya inginkan. Ila merasa terganggu tidak ketika teman-teman Ila mengatakan hal yang seperti itu? Apakah Ila tipe orang yang mudah tersinggung? Padahal itu sebenarnya itu hal yang harusnya memotivasi Ila agar lebih baik lagi. Tapi di sini Ila lebih ke mudah tersinggung. Apa yang membuat Ila sampai merasakan seperti itu? Apakah Ila punya masalah tersendiri atau seperti apa? Mungkin masalahnya itu karena saya kurang bergaul Bu dengan teman-teman saya. Ya karena seperti itu tadi. Saya menganggap bahwa ketika saya bergaul dengan banyak orang, apa yang menjadi keinginan saya tidak akan sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada saya. Jadi saya memilih untuk tidak memperbanyak teman. Ibu mau tahu apakah Ila pernah mencoba sebelumnya? Sebelum Ila merasakan emosional yang seperti ini yang tidak teratur? Ya pernah Bu. Itu pernah terjadi di semester sebelumnya. Saya mencoba untuk membuka diri dan bergaul dengan beberapa teman. Tapi sayang Bu, saya kira setelah bergaul dengan mereka saya bisa terbuka dan memiliki banyak teman. Ternyata tidak. Saya malah semakin merasa dikucilkan dan tidak mendapat penerimaan yang baik dari mereka Bu. Oke. Lantas apa yang akan Ila lakukan setelah Ila diperlakukan seperti itu? Apakah Ila ingin membuka diri atau Ila punya keinginan tidak untuk memotivasi diri sendiri untuk belajar lebih baik lagi, untuk bersosialisasi lebih baik lagi? Intinya tidak menutup diri gitu. Saya tidak pernah memikirkan hal itu Bu, karena saya sudah memiliki kejadian yang sulit untuk saya terima. Jadi mulai dari sana saya sudah menutup diri dan tidak mau lagi bergaul dengan siapapun. Untuk itu Bu, saya datang ke sini, saya mau tahu bagaimana saya harus bersikap agar saya tidak selamanya menutup diri seperti ini, karena sebenarnya Bu, saya kurang nyaman juga dengan sikap saya seperti ini. Baik, sebelumnya Ila, terima kasih sudah mau datang ke ruangan Ibu, sudah mempercayakan semua ceritanya Ila kepada Ibu, di mana Ibu di sini bisa membantu Ila bercerita. Seperti yang Ila bilang tadi, bahwa Ila itu kurang bersosialisasi di luar, berteman di luar. Jadi Ibu berterima kasih sebelumnya karena Ila sudah seterbuka itu kepada Ibu.
Ila, ada baiknya Ila di sini mulai membuka diri, memotivasi dirinya Ila berbicara sama dirinya Ila bahwa Ila itu bisa seperti teman-teman Ila, bersosialisasi di luar, berteman layaknya teman-teman yang lain, bergaul, jalan-jalan kesana kemari. Jangan sampai Ila menutup diri, itu akan membuat Ila mudah emosi, mudah marah, dimana segala sesuatu yang Ila rasakan itu tidak terucapkan, sehingga apa yang Ila rasakan bisa Ila ceritakan, bisa Ila ungkapkan kepada rekan atau teman Ila. Gitu. Usahakan di sini Ila tidak menutup diri, berusaha bergaul. Ila memotivasi diri sendiri bahwa Ila bisa kok kayak yang lain, kayak teman-teman lain, berdiskusi dengan teman-teman lain, begitu. Agar Ila tidak mengalami pikiran yang berkepanjangan, di mana itu dipengaruhi oleh pikirannya Ila sendiri, begitu. Ini harus bisa memotivasi diri sendiri. Contohnya, saya bisa kok seperti teman-teman yang lain, bergaul dengan teman-teman yang lain. Itu pokoknya kita harus berbicara pada diri sendiri bahwa kita itu bisa, begitu. Karena sebelum kita ke orang lain, kita harus membiasakan diri sendiri, memotivasi diri sendiri agar segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, begitu. Agar hari-harinya Ila juga terrealisasikan dengan baik, begitu. Tidak ada kecenderungan untuk kecemasan, hal-hal yang mudah emosi, begitu. Agar tidak ada rahasia di dalam dirinya Ila, begitu. Minimal ada orang terpercayanya Ila itu untuk Ila ceritakan keluh kesahnya Ila. Ini. Baik Bu, sekarang saya merasa lebih baik. Saya sangat berterima kasih Ibu mau mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Bu. Baik Ila, karena hari ini kita dibatasi oleh waktu, Ibu akan tunggu perkembangan yang selanjutnya di sesi berikutnya. Apakah Ila masih dengan kecenderungan yang sama atau sudah lebih baik lagi? Terima kasih Ila. Ya Bu, saya juga terima kasih sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Teman-teman, dari proses konseling tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada manusia yang luput dari masalah. Dan pastinya setiap masalah punya solusinya. Jika kita tidak bisa mengatasi sendiri, cobalah untuk berbagi cerita dengan orang-orang yang kita percaya, entah itu kerabat, teman, ataupun guru kita. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf atas segala kekurangan video kami. Saya